Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Kita bahas sekarang soal ini secara realistis dan nyata dalam kehidupan Indonesia. Di media sosial, kita sering melihat orang berkata, umur 20 tahun harus punya 100 juta. Kalau belum punya aset ratusan juta, berarti gagal. Kerja biasa nggak akan bikin kaya. Dan akhirnya, banyak orang Indonesia mulai merasa tertinggal. Padahal, kalau kita melihat kehidupan nyata, gaji UMR masih sangat banyak. Biaya hidup terus naik. Dan sebagian besar masyarakat masih hidup dari gaji ke gaji. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah target 50 juta sampai 100 juta dalam waktu 1 tahun sampai 1,5 tahun itu realistis? Jawabannya, bisa realistis. Tapi tergantung cara berpikir, cara mengatur uang, dan seberapa besar seseorang mau mengubah hidupnya. Karena masalah terbesar banyak orang Indonesia bukan tidak punya peluang, tapi penghasilannya kecil, pengeluarannya bocor, dan gaya hidupnya lebih besar daripada kemampuannya. 1. Target 50 sampai 100 juta. Itu besar untuk orang biasa. Kita harus realistis dulu. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, 50 juta itu bukan uang kecil. Bahkan ada yang bekerja bertahun-tahun. Tabungannya belum sampai angka itu. Jadi, jangan terpengaruh media sosial yang membuat 100 juta terlihat kecil. Karena kenyataannya, bisa mengumpulkan 50 juta cash bersih, itu sudah jauh di atas rata-rata banyak orang. Apalagi kalau dikumpulkan dari nol sendiri, tanpa warisan, tanpa bantuan besar, dan tanpa privilege tinggi. 2. Masalah terbesar. Orang Indonesia bukan gaji, tapi gaya hidup. Ini kenyataan yang pahit. Banyak orang sebenarnya bisa menabung, tapi uangnya habis untuk gaya hidup. Contoh yang sering terjadi, gaji 4 juta rupiah, tapi cicilan motor tinggi, punya uang sedikit, langsung upgrade HP, baru gajian, langsung nongkrong, belum punya tabungan, tapi ingin terlihat sukses. Dan ini sangat sering terjadi. Karena sekarang, tekanan sosial di Indonesia besar sekali. Orang takut terlihat ketinggalan. Padahal, orang yang benar-benar sedang membangun hidup, biasanya justru hidup lebih sederhana dulu. Karena mereka sadar, target besar, butuh pengorbanan sementara. 3. Target 50 juta masih sangat masuk akal. Sekarang kita hitung realistis. Kalau seseorang bisa menyisihkan 3 juta rupiah per bulan, maka 3 juta rupiah kali 12 bulan, sekitar 36 juta rupiah. Kalau ada THR, bonus, penghasilan sampingan, atau jual barang kecil-kecilan, target 50 juta rupiah masih cukup realistis. Masalahnya, kebanyakan orang ingin hasil besar, tapi tidak mau mengubah pola hidup. 4. Target 100 juta. Mulai membutuhkan level berikutnya. Kalau target 100 juta dalam 1 tahun, itu sudah tidak bisa hanya mengandalkan menabung biasa. Karena artinya, minimal harus bisa mengumpulkan 8 juta rupiah sampai 9 juta rupiah per bulan. Dan untuk sebagian besar masyarakat, ini cukup berat. Makanya, untuk mencapai angka itu, biasanya seseorang harus mulai menaikkan penghasilan. Bukan cuma hemat, karena ada batas dari penghematan, tapi penghasilan secara teori bisa terus naik.
5. Orang yang paling cepat. Naik biasanya punya 2 sampai 3 sumber penghasilan. Ini pola yang mulai sering terlihat di Indonesia. Orang yang finansialnya naik cepat biasanya tidak cuma mengandalkan satu sumber uang. Contoh realistis, pagi kerja, malam jualan online, akhir pekan freelance, atau jadi affiliate, content creator, jualan makanan, reseller, editing, admin online, live TikTok, dan lain-lain. Karena sekarang, internet membuka peluang baru. Masalahnya, banyak orang ingin hasil tambahan, tapi waktunya habis. Untuk hiburan, 6. Yang paling berbahaya adalah gengsi. Ini penghancur finansial paling umum di Indonesia. Karena banyak orang ingin terlihat berhasil. Sebelum benar-benar berhasil, akhirnya motor dipaksakan, nongkrong dipaksakan, liburan dipaksakan, padahal tabungan belum ada. Dan ironisnya, orang yang benar-benar punya uang sering justru hidup lebih tenang dan sederhana. Karena fokus mereka bukan terlihat kaya, tapi membangun aset. 7. Kenyataannya, perubahan besar sering dimulai dari angka kecil. Ini yang banyak orang tidak sabar. Mereka ingin langsung besar. Padahal 100 juta pertama biasanya paling sulit. Karena di fase awal, kita masih belajar mengatur uang, mengendalikan diri, dan membangun kebiasaan. Tapi setelah punya tabungan, skill, dan pola hidup yang lebih stabil, biasanya pertumbuhan finansial mulai lebih cepat. 8. Yang membedakan orang berkembang dan tidak. Biasanya bukan kepintaran, tapi konsistensi. Karena di Indonesia, banyak orang sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan. Tahu harus hemat, tahu harus belajar skill, tahu harus bangun penghasilan tambahan. Tapi masalahnya, tidak tahan proses. Baru mencoba sebentar, sudah bosan, baru gagal sekali, langsung menyerah. Padahal, hidup finansial biasanya berubah karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. 9. Target besar harus dibarengi mental yang kuat. Karena saat mencoba memperbaiki hidup, akan ada fase capek, bingung, iri melihat orang lain, dan merasa lambat. Apalagi di era media sosial, hidup orang lain terlihat lebih cepat sukses. Padahal kita tidak tahu realita di belakang layar. Makanya, orang yang berhasil mengumpulkan 50 juta sampai 100 juta pertama biasanya bukan orang yang paling pamer, tapi orang yang diam-diam konsisten. Jadi, apakah target 50 juta sampai 100 juta dalam 1 tahun sampai 1,5 tahun itu realistis? Jawabannya bisa, tapi bukan dengan mental instan, bukan dengan gaya hidup berlebihan, dan bukan dengan ingin terlihat kaya terlalu cepat. Karena di kehidupan nyata Indonesia, orang yang finansialnya benar-benar naik biasanya menjalani fase hidup sederhana, fase menahan gengsi, dan fase bekerja lebih keras, lebih lama, sebelum akhirnya hidupnya mulai berubah perlahan. Karena uang besar jarang datang mendadak. Biasanya dia datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, dalam diam, tanpa banyak orang sadar.